Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senja hari ini senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dimudahkan dalam segala urusannya, berkah semuanya, lancar rezekinya, amin Allahumma amin. Baik, kita tampilkan kali ini golok sembelih full kali sono keling, model luar seperti ini, model dalamnya seperti ini, cakep. Nah, ini satu-satunya cakep ini guys. Nah, untuk model seperti ini cocoknya di dua style sembelihan. Yang pertama gaya dorong murni, dorong pro maksud saya. Kalau dorong murni nanti gini jadinya. Ini dorong pro ada tekanannya, profesional maksudnya, tekanan di sini biar sekali dorong langsung ambiar, atau dorong ke depan sempurnakan ke belakang dengan tekanan. Ingat tekanannya di pangkal bilah dengan jari-jari merapat dan diberi sarung tangan. Sarung tangan itu macam-macam, semua media. Ada yang seperti ini karet 23.000 harganya satu pasang, dan ada yang cakep ini. Nah, kalau yang ini atas bawah atau semuanya ini aman dari sayatan, baik kiri maupun kanan. Jadi kalau beli sepasang harganya 50.000 ini bisa buat berdua, kiri kanan tidak masalah, unisex, kiri kanan tidak masalah. Ada yang pakai kanan semua, tapi sebaiknya memang di kiri ketika menggenggam ataupun buat dorong. Atau yang seperti ini, kalau ini sama seperti yang pertama tadi, yang anti sayatnya di bagian telapaknya saja, punggungnya seperti ini, harga juga sama 50.000. Selanjutnya style gaya kedua adalah untuk gaya dorik, tarik gelambirnya, dorong ke bawah, tarik penyempurnaan. Nah, antara dorik dengan dorong pro itu juga bisa kita simpulkan, kita analisa saat proses handling, saat proses merobohkan, dirobohkan, diikat, dilihat, dianalisa. Ini bisa nggak buat tarik murni, ini bisa nggak buat dorik dan buat dorong pro, atau kita langsung putuskan secara cepat, kita analisa, shred, kita putuskan, kita simpulkan ini cocoknya gaya dorik, ini cocoknya dorong pro, ini cocoknya untuk tarik murni karena posisinya seperti ini, seperti itu. Nah, itu adalah sikap dari eksekutor yang handal. Oke, bentuk bilah seperti ini, handle atau handlenya gali sono keling, serangkanya sono keling, beksinya dalam, ada pin, pakai dural seperti ini, ada stoppernya di sini. Ini kalau tarik dorik, kalau gaya dorik yang sering-sering di RPH, kalau menggenggam yang masih ada space di sini, itu nyangkut saat didorong shred, dia ngebuka, kulit yang atas itu masih kencang, ditarik ini nyangkut, itu biasanya. Jadi harus dipangkal bilah,
di pangkal ini, nutup stoppernya, seret, aman. Turunnya terlalu bawah, posisi sikunya tidak pas, biasanya begini tapi tidak nyudut begini. Ya kadang-kadang mudah untuk diucapkan, faham bila disampaikan, tapi saat prakteknya masih saja ada kesalahan, yaitu mungkin bawaan nervous, bawaan grogi. Bila setajam silet pun bisa muncul ketika orang atau eksekutor yang memegangnya itu nervous atau grogi. Materialnya baja Willis Gen 2 tanpa ricasso, untuk panjang bilahnya 35 cm, untuk lebar di ujung sini di bagian celekuan ini 3,8, dan memiliki ketebalan 4 mili menipis landai. Ini rapih garapannya, satinnya satin serat tapi tidak terlalu berserat. Kita tes di tisu 2 layer. Jadi selis tisu kita sampaikan lagi seperti ini. Ini memotong lipatan. Setiap diambil tisu itu 2 layer. Terus ada lipatannya di sini. Nah itu kita ambil begini. Dilihat antara atas dengan bawah mana yang dipegang. Yang mudah dipegang adalah yang ada sedikit lipatannya begini. Lalu kita ambil di pojok sini. Kalau ingin disayatkan secara berlahan-lahan, di ujung jepit begini, jempol bertemu jari telunjuk dan jari tengah. Adapun jari kelingking dan jari manis ditekuk, diusahakan dilatih, benar-benar ditekuk supaya aman, terus digesekkan. Gitu. Jelas slice tisu ketajamannya. Kalau memang itu untuk sembelihan. Kalau belum slice tisu, kita belum berani menampilkan. Bagaimana caranya? Ya kita usahakan, kita upayakan. Tidak semua bilah-bilah masuk ke gubuk GSN ini sudah siap pakai. Artinya standar dari bengkel itu biasanya cukup di slice kertas. Apalagi kalau pas garapan rame jelang Idul Kurban. Aduh, iya, di slice kertas pun masih kasar. Nah itu di sini kami upayakan supaya benar-benar slice tisu itu bagaimana, entah itu di stropping, entah itu di honing ataupun sharpening begitu. Biasanya kan gitu. Ini kertas promo ya, kertas promoan. Ini 1 lembar tapi kayak tebal banget ya. Nah, kertas promo kita sayatkan dari pangkal hingga ujung. Ini sudah cukup sebenarnya. Tapi ketika kita bisa naikkan di slice tisu, ini cukup banget, dipakai menyembelih juga bisa. Halus. Jadi berbeda ya. Ketika itu seorang eksekutor sudah handal, jam terbangnya sudah tinggi, sembelihannya sudah bagus, gonta-ganti pisau terutama. Tapi kalau pisaunya hanya itu saja, sembelihannya bagus tapi pisaunya hanya itu saja, modelnya mungkin, materialnya mungkin beda, ya masih belum. Level berikutnya adalah sembelihannya tetap bagus dengan berbagai model bentuk bahan, ukuran. Sudah seperti itu permintaannya, bergonta-ganti material, bergonta-ganti bentuk dan ukuran. Bentuknya macam-macam, ukurannya macam-macam, materialnya juga macam-macam, tapi sembelihannya masih bagus. Nah itu baru ajib, itu baru profesional, dinamakan eksekutor handal. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bisa menaikkan dari slice kertas menjadi slice tisu, wah itu enak banget. Kita bisa melihat ukuran, kita bisa ukuran ketajaman, kita bisa melihat ketajaman pisau milik teman, milik tetangga dan sebagainya. Artinya ketika berkumpul, bukan kita datang ke rumahnya mau ngecek, bukan. Ketika kumpul-kumpul sesama eksekutor, sesama juru sembelih halal, nah itu baru dilihat ketajamannya, dilihat sembelihannya, baik video maupun secara langsung. Gitu. Terus selanjutnya eksekutor yang handal tadi, ketajamannya diisi seberapa sih? Gitu kita cek. Maka kunci utamanya kita itu harus bisa slice tisu untuk mengasah
tidak semua eksekutor bisa mengasah, tapi minimal milik kita sendiri bisa kita asah. Menstrobingnya gitu, bagaimana cara menstrobingnya. Jadi kadang itu menstrobing posisi berdiri begini agak susah dapatnya gitu. Apalagi di posisi kurang nyaman gitu. Kalau kita sudah bagus cara menstrobingnya dengan posisi bersila begini, diletakkan atau ditempelkan di paha, di siku, di dengkul lutut ya, posisinya biar tidak menghantam kopi dan lain sebagainya yang ada di bawah begini, insya Allah hasilnya tetap bagus. Terus posisi berdiri begini, insya Allah hasilnya juga tetap bagus. Lalu diteskan di tisu. Ini memang pokok atau kunci utama ketajaman di tisu. Itu. Tapi kalau yang eksekutor handal tadi itu hanya di slice kertas, berarti jam terbangnya sudah tinggi. Dia bisanya cuma slice kertas, tapi kita cek, perlu kita cek. Memang benar-benar slice kertas atau memang slice tisu. Intinya berarti dia jamnya sudah bagus, jamnya sudah tinggi, sembelihannya sudah bagus semua. Oke, 35 cm baja wilis modelnya kayak pedang gitu ya, kayak Patimura gitu. Yang berminat silahkan hubungi admin kami, nomor WA ada di layar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila mana ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.